Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Bapak Ibu yang Allah muliakan, senang sekali pada hari ini kita bisa berjumpa insya Allah dalam sebuah pertemuan yang terbaik di atas muka bumi ini, yaitu perjumpaan untuk Al-Quran. Bersabda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allama. Orang yang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Saat ini ada yang belajar dan ada juga yang mengajarkannya. Bapak Ibu yang muliakan, selamat bergabung bersama kami dalam program pelatihan Sekejap Faham Al-Quran. Untuk pertemuan pertama, bagi mereka yang telah memilih untuk mengikuti kelasnya, kelas sekejap selama 20 pertemuan, dan juga merupakan pertemuan perkenalan. Bagi Bapak Ibu yang hari ini bergabung untuk mengenal apa itu metode sekejap. Sebuah program pelatihan yang bertujuan ingin sekali membantu Bapak Ibu sekalian yang tidak punya background bahasa Arab, yang tidak pernah sekolah formal bahasa Arab, agar nanti ketika membaca Al-Quran demikian pula mendengarkannya, bisa juga memahami maknanya dengan lebih mudah dan lebih cepat insya Allah Ta'ala. Ya, itu goalnya. Kira-kira Bapak Ibu mau paham Al-Quran cepat? Mau, mau. Oke. Mau ataukah mau banget? Bisa Banget katakan Pak mau banget. Ustadz, mau banget. Insya Allah semoga bisa membantu ibu sekalian ya. Alhamdulillah. Bapak Ibu, ya Hmm. ini program Masya Allah telah dikembangkan ya sejak tahun 2009 dan telah dilatihkan berbagai tempat, dan Masya Allah Allah mudahkan untuk bisa eh, dimanfaatkan membantu kaum muslimin untuk bisa paham Al-Quran cepat insya Allah Ta'ala. Bapak Ibu, perkenalkan nama kami Nur Ihsan Muhammad Idris, yang Allah berikan amanah dan juga kesempatan untuk bisa menyusun metode sekejap ini. Dan alhamdulillah sekarang ini eh, memang fokus ya untuk mengembangkan program ini dengan tujuan bisa bantu kaum muslimin agar banyak yang bisa paham Al-Quran insya Allah Ta'ala. Bapak Ibu, Hmm. di awal pertemuan kami mengajak semua kita ini untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala agar Allah benar-benar menambahkan ilmu kepada kita dan mengantarkan kita untuk bisa mendapatkan ilmu, khususnya ilmu untuk bisa paham Al-Quran cepat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma. Rabbana zidna ilma. Rabbana zidna ilma. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, tambahkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Allahumma alimna Al-Quran wa faqihna fid din. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ajarkanlah kepada kami ilmu Al-Quran. Berikanlah pemahaman yang baik kepada kami akan agamamu birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma yassir lana fahma kitabik. Allahumma yassir lana tadabbura kitabik. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, berikanlah kemudahan kepada kami untuk memahami kitabmu dan mentadaburi kitabmu. Allahumma yassir lana al-amala bi kitabik wa da'wata ila kitabik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, dengan rahmatmu berikanlah kemudahan kepada kami untuk mengamalkan Al-Quran dan mendoakan Al-Quran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, Bapak Ibu muliakan, eh, eh, biar semua kita ini semangat, ya, dalam pelatihan sekejap ini,
sekaligus memberikan keyakinan kepada semua kita, insya Allah ada jalan bagi kita untuk bisa paham Al-Quran cepat. Maka itu sekejap, itu kita punya sebuah slogan yang sering kita urang bareng-bareng. Sebuah slogan yang sering kita ulang bareng-bareng. Ini dia, Pak. Nanti kalau saya mengatakan paham Al-Quran, Anda jawab dengan penuh keyakinan, ya, penuh senyum, dan tangan di kepal. Mudah insya Allah. Gitu ya, Ibu Sri, Pak Sutrisno, Ibu Elva, ya, paham Al-Quran? Mudah insya Siap-siap. Oke, Allah. ya, ya. Oke, jawab, paham Al-Quran? Mudah Mudah, insya insya Allah. Allah. Mantap. Mudah, Paham Al-Quran? Mudah. Mudah Mudah, insya insya Allah. insya Allah. Insya Allah. Allah dengan sekejap bisa membantu Anda untuk bisa paham Al-Quran insya Allah Ta'ala. Oke, Bapak Ibu saya muliakan, ya kita masuk ya. Nah, Bapak Ibu tentu sebagai seorang Muslim kita sangat yakin Al-Quran sebagai hidayah untuk mengantarkan kita bahagia dunia dan akhirat. Makanya sejak awal Al-Quran Allah berkalam, Zalikal kitabu la raiba fihi. Terus, Hudal hudan lil lil muttaqin. muttaqin. Nah, kitab Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya sebagai hidayah. Sebagai hidayah bagi orang-orang yang bertakwa. Ini jelas sekali, ya. Dan hidayah ini, Bapak Ibu, akan dapatkan secara maksimal kalau kita itu bisa memahaminya. Tatkala membaca, demikian pula mendengarkannya. Jadi kita ini harus paham Al-Quran. Ya, ketika membaca dan mendengarkannya. Dan Masya Allah, Ibu, agar kita bisa mudah, maka Allah sengaja menurunkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab. Gitu. Ini, Allah menyebutkan alasan kenapa kok pakai bahasa Arab. Di dalam surat yang kedua, surat Yusuf, ayat yang kedua. Allah berkalam, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami Allah telah menurunkan kitab Al-Quran ini dengan berbahasa Arab. Buat apa? La'allakum agar siapapun kalian, wahai orang Arab, orang Amerika, orang Indonesia, yang sukunya Jawa, orang Makassar, dan seterusnya, ta'qilun bisa memahaminya. Masya Allah. Jadi sebenarnya siapapun kita ini punya peluang besar untuk bisa memahami makna Al-Quran sebagai hidayah walaupun dia itu berbahasa Arab. Karena Masya Allah ternyata banyak alasan yang menunjukkan kenapa dia itu mudah dipahami. Kurang lebih ada tiga. Yang pertama, kenapa dia mudah? Karena Allah yang menurunkan Al-Quran dengan menggunakan bahasa Arab, Allah pula yang telah menjamin kemudahannya. Masya Allah. Sampai-sampai Allah menyebutkan di dalam surat Al-Qamar dan mengulangnya sampai 4 kali. Ayat yang ke-17, 22, 32, dan ayat yang ke-40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudakir. Dan sungguh-sungguh kami Allah telah memudahkan Al-Quran. Telah memudahkan Al-Quran untuk menjadi pelajaran. Nah, termasuk kemudahan untuk bisa memahami akan makna-maknanya. Yang penting, kita mau belajar serius dan kita tahu caranya belajar. Nah, tahu caranya belajar. Insya Allah, Allah mudahkan. Oke, ini alasan yang pertama kenapa dia mudah dipahami. Yang kedua, kenapa dia mudah? Karena itu Al-Quran ternyata banyak sekali ayat-ayatnya yang sering berulang-ulang. Yang sering berulang-ulang. Contoh, ayat yang berbunyi, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ada yang tahu apa artinya ini? Oh Ibu, ini kan? Ah, maka nikmat Tuhan manakah lagi yang kalian dustakan? Ini ayat
berulang di dalam surat Ar-Rahman yang jumlah ayatnya 78 sebanyak berapa kali? Ayo, ada yang tahu? Sebanyak? 31 ya. Iya, betul Ibu. Sebanyak 31 kali, Masya Allah. Jadi hampir setengah. Itu surat Ar-Rahman berisi dengan ayat ini. Dan masih banyak lagi ayat-ayat lain yang juga berulang-ulang. Ini ya menunjukkan kemudahan Al-Quran. Masya Allah. Dan ada yang ketiga. Kenapa dia mudah? Karena ternyata bukan hanya ayat-ayatnya yang berulang-ulang. Tapi juga banyak kata-kata Al-Quran itu yang berulang-ulang. Kata-katanya itu berulang-ulang. Dan juga mirip-mirip ya. Serupa-serupa maknanya, demikian pula pola-polanya. Masya Allah. Dan ini diantara yang disyaratkan oleh Allah di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-23. Allahu nazzala ahsanal hadithi. Allah telah menurunkan perkataan yang terbaik dalam bentuk kitaban, sebuah kitab yaitu Al-Quran. Kenapa dia terbaik? Karena punya dua ciri. Satu adalah mutasyabihan. Adanya yang serupa-serupa, yang mirip-mirip itu. Mirip-mirip maknanya, pola-pola grammarnya, ya, dan seterusnya. Dan juga mathani, adanya yang berulang-ulang. Berulang-ulang. Termasuk apa? Berulang-ulang kata-katanya itu. Dan pola-pola grammarnya itu berulang-ulang saja. Pak Bangkit, Ibu Elva, dari sini kita bisa mengetahui, ya, kenapa dia mudah, ya, kenapa dia mudah? Kan bahasa. Kalau Anda bisa mengetahui mana kata-kata bahasa Arab, demikian pula pola-pola grammar bahasa Arab yang sering digunakan dalam Al-Quran, dan Anda kuasai, inilah kemudian yang insya Allah akan membantu Anda untuk mudah dan cepat dalam menerjemahkan dan memahami makna Al-Quran. Bapak Ibu, sebenarnya ini sekejap hadirnya di sini. Di mana di sini nih hadirnya? Membantu Anda, ya. Dan ini kalau sekolah formal kita jarang tahu ini. Masya Allah, kita jarang diberitahu. Di sekejap, inilah materi utama kita. Sekejap nanti akan membantu Anda untuk bisa mengetahui dan menguasai, ya, kata-kata bahasa Arab, demikian pula pola-pola grammar bahasa Arab yang sering digunakan dalam Al-Quran. Nah, yang nanti kalau kita praktekkan akan memudahkan kita untuk bisa menerjemahkan setiap kata dan setiap ayat dan membantu kita untuk bisa memahaminya dengan baik dengan waktu yang lebih cepat dan lebih mudah insya Allah Ta'ala. Ya, begitu Bapak Ibu yang Allah muliakan. Oke. Yang penting habis kalian, ya, yang penting kita mau belajar serius. Oke. Jadi ada tiga ya. Allah jamin kemudahannya. Apalagi banyaknya ayat-ayat yang sering berulang. Yang ketiga, Banyak kata yang serupa betul Ibu Sri. dan berulang. Banyaknya kata-kata yang berulang dan Serupa serupa-serupa. dan berulang. Oke. Oke. Paham Al-Quran. Mudah insya Allah. Paham Al-Quran. Mudah insya Mudah insya Allah. Oke. Allah. Sekarang Ibu tinggal apa? Kita perlu apa, Bu? Punya aksi. Apa yang harus kita kerjakan agar kita ini bisa mudah paham Al-Quran? Ada tiga, Ibu. Dan yang paling utama, Ibu Elva, Ibu Ros, adalah selalu berdoa kepada Allah. Agar Allah memberikan kemudahan kepada kita. Memberikan ilmu Al-Quran kepada kita. Agar kita bisa mudah paham Al-Quran. Doa, Ibu. Nah, dan doanya kita pasti hafal. Doa yang dalam Al-Quran. Doa yang singkat yang berbunyi, Robbi zidni ilma, Robbi zidni ilma. Cuma itu doa yang Al-Quran. Robbi wahai Tuhanku, zidni, tambahkanlah kepadaku ilman ilmu Al-Quran. Jadi setiap kali kita belajar, kita baca ini doa dengan berpengharapan, berikhtiar ketika belajar, insya Allah, Allah akan memberikan kemudahan kepada kita untuk bisa paham Al-Quran. Walaupun kita nggak pernah sekolah formal bahasa Arab. Oke?
Nah, yang pertama, doa. Terus doa. Yang kedua apa lagi, Bu? Yaitu belajarlah fokus untuk paham Al-Quran. Ya, kita harus belajar fokus. Apa itu? Meluangkan waktu khusus di sela-sela pekerjaan utama kita agar kita bisa belajar paham Al-Quran. Kita ini pasti punya waktu libur kan? Setiap pekannya. Sabtu, hari Ahad, ada yang sore, ada yang malam. Jadi kita cukup mengambil sebagian kecil saja dari waktu ini untuk kita khususkan belajar paham Al-Quran. Kepada orang-orang yang kita yakini, insya Allah akan membantu kita untuk mudah dan cepat memahami makna Al-Quran. Ah, seperti sekarang, Masya Allah, ya Ibu Elva, Ibu Sri telah luangkan ini. Seminggu sekali 2 jam selama 20 kali pertemuan. Wah, ini kalau diluangkan Ibu, Masya Allah hasil sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Oke ya, ini yang kedua. Dan ada ketika yang tidak kalah pentingnya. Ya, ada yang sudah belajar, tapi kok lama banget ya? Ya, masih susah ya. Ah, karena ketika belajar belum memperhatikan aksi yang ketiga. Apa itu? Ini dia. Gunakanlah metode belajar. Ya, cara belajar yang setelah kita pelajari, kita yakin. Insya Allah ini metode akan membantu kita untuk lebih cepat dan mudah memahami makna Al-Quran. Gitu, Pak. Jadi ini metode ini benar-benar sangat berpengaruh. Ya. Sekarang banyak metode. Metodenya sekolah A, guru A, guru B, guru C, banyak banget itu. Tapi kalau kita mau bisa cepat, cari informasi. Nah, ya. Lalu kalau sudah yakin, nah kita udah kita gunakan itu metode. Contoh ya, bagaimana pentingnya itu metode. Misalnya, Bapak Ibu mau berangkat nih dari Jakarta ke Surabaya, ya kan? Sekitar 1.000 kilo, kan? Bebas milih kendaraan. Coba berangkat dari Jakarta ke Surabaya dengan menggunakan bis. Nah, berapa lama nih baru nyampe nih kalau bis? Ada yang biasa naik bis? Ya mungkin 8 sampai 10 jam ya. Kalau naik kereta api, mirip-mirip ya, 8 sampai 10 jam. Tapi coba naik pesawat terbang dari Jakarta ke Surabaya. Sekitar 1,5 jam. Lihat bedanya itu. Jauh banget. Kenapa? Karena cara berbeda, maka kecepatan sampai tujuan pun akan berbeda. Bapak Ibu, itu sama dengan kita ini mau paham Al-Quran cepat. Anda bebas milih cara. Caranya Ustadz A, Ustadz B, pengajian A, pengajian B. Tapi kalau mau cepat, cari informasi. Ya, cari informasi. Sampai kita yakin, inilah cara yang akan membantu kita untuk bisa lebih mudah dan cepat memahami makna Al-Quran. Bapak Ibu, dengan izin Allah, hadirlah metode sekejap ini. Semoga menjadi laksana pesawat. Nah, laksana pesawat yang bertujuan mengantarkan Bapak Ibu sekalian yang tidak punya background bahasa Arab agar juga bisa memahami makna Al-Quran. Tatkala membaca demikian pula mendengarkannya dengan lebih mudah dan lebih cepat insya Allah Ta'ala. Ya, Alhamdulillah Bu, ini sudah banyak banget yang belajar ya sekejap ini. Sudah ribuan orang belajar dan cukup banyak yang tua, yang umurnya, Masya Allah, umurnya ini cukup banyak. 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun. Bahkan sekarang ini ada yang sudah sampai 3 tahun, sudah belajar sampai 6 juz kurang lebih itu. Per 6 bulan mereka bisa mengatakan satu juz. Maka semoga ini program benar-benar bisa bantu semua kita. Dan hari ini Masya Allah, Bapak Ibu Allah pilih ya untuk mulai start ya. Start di pertemuan pertama atau mulai berkenalan dengan program ini. Semoga Allah bisa sempurnakan niatnya insya Allah Ta'ala. Ya. Oke. Paham Al-Quran? Mudah insya Allah. Bapak Ibu, nah, sekarang kita masuk ya menjelaskan tentang apa itu sekejap. Ya. Jadi Bu, sebenarnya sekejap ada sebuah singkatan Ibu Elva, singkatan yang menunjukkan 3 keunggulan metode sekejap dibandingkan metode yang lainnya insya Allah. Ya, dari namanya itu sekejap. Yang pertama adalah yaitu sistematis. Apanya?
materinya ini sistematis. Telah diatur sedemikian rupa, ya, dengan tujuan membantu kita lebih cepat memahami makna Al-Quran. Ini sangat jauh berbeda dari materi yang kita pelajari dalam kalau sekolah formal bahasa Arab. Itu jauh, jauh sekali bedanya. Ya, pertama ini sistematis materinya. Yang kedua adalah, ya, adalah ke, yaitu kerap, ya, kerap, sering. Saya kerap bertemu dengan Pak Ahmad di masjid. Apa artinya itu? Ya, ya. Apa artinya? Sering, ya kan? Gitu. Nah, ini disukai Ibu. Kita nanti akan fokus belajar untuk menguasai kata-kata dan pola-pola grammar bahasa Arab yang kerap digunakan. Digunakan. Dan yang paling beda sekejap dengan yang lainnya, Bu. Kita punya itu. Ya. Mana kata-kata bahasa Arab dan pola-pola grammar yang kerap, yang sering digunakan dalam bahasa Arab. Ini kita sampai kita hafalkan. Kita kuasai itu. Ya. Dengan izin Allah. Jadi kalau materinya dibuat sudah secara sistematis dan kita fokus, ya, menguasai yang kerap-kerap muncul ini, Bu, maka maka menjadi jalan pintas. Jalan pintas cepat, cepat membantu Anda untuk bisa paham Al-Quran. Nah, gitu, Bu. Ya. Kok bisa? Ya, karena cepat juga proses belajarnya. Berapa lama ini, Bu? Ini kita hanya pakai dari persatu, Bu, ya. Hanya bertemu 2 kali pertemuan saja dengan durasi 2 jam setiap pekannya, seminggu sekali. Ya, nanti kita akan belajar, Bu, bagaimana menghafalkan kata-kata bahasa Arab yang sering muncul bikin programmernya dan kita praktik menerjemahkan dan paham juz 1 setiap kata dan ayat dalam 20 kali pertemuan 5 bulan insya Allah akan selesai. Dengan tadaburnya, dengan tafsirnya akan selesai itu. Dan kalau kita pernah lewati ini, Bu, Masya Allah, membantu kita untuk mudah memahami juz-juz berikutnya insya Allah Ta'ala. Nah, ini sekarang Bu yang terjadi. Di kelas-kelas sekejap, setiap 6 bulan itu, mereka pindah ke level berikutnya, dan sekarang sudah sampai ke level ke-6. Yang paling tua itu usianya 80-an tahun. Alhamdulillah, bisa melewatinya. Oke, sekalian. Lalu Bu, caranya gimana? Ya, ikut kelas sekejap. Ikut kelas sekejap. Nanti hasilnya Bu seperti begini nih. Nah, ini di akhir pertemuan. Ada tesnya, kita bisa baca Quran Ibu, Bapak, disertai dengan langsung menerjemahkan maknanya. Ya, kita dengarkan Bu ya. Ini contohnya nih. Dan kalian orang-orang yang zolim, wa id akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian kalian, wa rafa'na fawqakum mutur, dan telah kami angkat di atas kalian gunung Sinai. Khudzu ma atainakum biquwwah, pegang teguhlah apa yang telah kami berikan kepada kalian dengan kuat. Wasma'u, dan dengarkanlah, Dan seterusnya. Ya, kira-kira Ibu, itulah hasil nanti di akhir pelatihan kita. Selesai 1 juz sekitar 140-an ayat dalam 20 kali pertemuan. Oke, hari ini kita mulai. Ya, oke. Sekarang Bu, kita masuk ya kepada inti pelatihan sekejap kita. Yaitu kita belajar, Bu, memang harus menggunakan mushaf sekejap. Ini ada 2, Bu. Yang ukuran kecil dan ukuran besar untuk orang tua. Ada ini. Ya. Eh, dan untuk bisa gunakan ini mushaf, Ibu, kami telah menyiapkan 2 buah buku panduan wajib yang harus dimiliki setiap peserta sekejap yang mau belajar sekejap. Yang pertama buku warna merah, itu berisi ilmunya. Ya, ilmunya di sini nih. Sekaligus berisi Al-Quran sekejap, tetapi khusus juz 1 saja. Yang akan dipakai selama 20 kali pertemuan untuk latihan. Jadi kalau Anda baru belajar sekejap, seperti sekarang ini, Bu, memang tidak harus punya ini nih. Al-Quran 30 juz, Bu, Ibu Elva. Nggak harus ini. Ya. Cukup miliki apa? Yang ini nih, yang warna merah aja nih.
karena sudah ada juz 1 di bagian belakang buku warna merah ini. Ya. Dan juga buku warna hitam Kamus Al-Quran Sekejap, khusus kata-kata Al-Quran yang jarang muncul saja. Oke? Nah, ini yang sudah gabung sudah punya ya. Ibu Irma udah punya bukunya? Ya, Ibu Sudah, Sri juga? Pak, sudah. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Bagi yang baru berkenalan nggak apa, ikut aja. Nanti ke depan kalau sekiranya tertarik, nanti bisa bergabung dan memiliki bukunya juga, Insya Allah Taala. Oke ya, Bapak Ibu, eh, kita mulai nih belajarnya ya. Ini belajar Ibu langsung praktek ya, dengan menggunakan mushaf sekejap yang seperti ini bentuknya. Oke, sekarang yang sudah punya buku ya, buka buku warna merah. Sudah? Nah ini, oke Bu. Ini bukan dari kanan ya, dari kanan. Langsung ke bagian belakang. Itu ada Al-Qurannya. Buka surat Al-Baqarah halaman yang kedua. Ayo. Nih, seperti ini nih, Bu. Seperti ini bentuknya. Sudah jumpa Ibu Sri, Ibu Elva? Ibu Sri, udah jumpa? Ya, siap. Sudah, Pak. Oke, sudah ya. Nah, seperti ini nih. Sudah semuanya? Ada yang belum dapat? Buka buku warna merah. Oke. Langsung buka halaman belakang. Itu ada Al-Quran, Al-Quran sekejap juz pertama saja. Buka surat Al-Baqarah halaman yang keduanya. Oke, sudah semuanya. Ada yang belum? Ah, yang belum punya bukunya, eh, nggak masalah ya. Ikuti saya lewat slide yang kami tunjukkan. Oke, Bapak Ibu perhatikan. Inilah Al-Quran sekejap yang insya Allah akan membantu Anda untuk bisa mengetahui arti setiap kata dan juga makna setiap ayatnya. Ya, ya. Kenapa? Ini kalau perhatikan Bu, nggak ada terjemahannya nih. Per kata ataukah per ayat. Nggak ada itu. Tapi dengan begini modelnya, insya Allah Anda akan terbantu memahami makna Al-Quran. Ya. Kenapa? Ada 3 alat bantunya. Ayo, ada yang tahu nggak? Apa saja itu ada 3? Satu, ayo. Warna ya, warna. Itu ada warna-warnanya Ibu, betul kan? Hijau, merah, biru, hitam. Yang kedua apa lagi? Hah? Hmm, Ada garis-garis berwarna. Terlihat, ya kan? Garis-garis berwarna. Hijau, merah, biru, hitam. Yang ketiga apa? Apa yang ketiga? Ada angka. angka-angkanya. Ada angka di atas, di bawah, di kanan, dan di kiri. Tuh, simbol-simbol. Masya Allah. Ibu Bapak, inilah materi paling basic di sekejap. Yaitu kita akan belajar tentang mengenal pola warna hijau, merah, biru, hitam. Pola garis berwarna hijau, merah, biru, hitam. Pola angka atas, kanan, biru, atas, kanan, kiri, atas. Ya, atas, eh, bawah, kiri, kanan. Masya Allah. Simbol-simbol. Ibu Bapak, apa goalnya? Goalnya adalah membantu Anda untuk bisa mengetahui arti setiap kata. Nih, apa arti setiap kata? Dalam 30 juz. Dalam 6.236 ayat. Nah, berarti ada berapa kata yang bisa kita kuasai dalam 30 juz? Nah, gini kan? Ada sekitar 77.439 kata. Masya Allah. Banyak banget ini, Bu. Ini kalau mau dihafal ini, ya, berapa lama ini? Kalau satu hari 10 kata, kita perlu 7.000 hari untuk menghafal makna kata-katanya. Lama sekali. Namun insya Allah, dengan bantuan Musab sekejap dan ilmu sekejap ini, insya Allah, dalam waktu cepat, kita bisa menguasai arti ribuan kata. Kenapa bisa? Karena dengan izin Allah sekejap ini, telah membagi makna semua kata ini, ya, membagi makna arti semua kata ini secara umum menjadi 4 bagian kata, 4 kelompok kata.
Ibu ya. Itulah kemudian ya dibuat dalam bentuk apa? 4 warna dalam Al-Quran sekejap. Ya. Jadi artinya itu Bu dibagi 4. Dibuat berdasarkan warna-warna. Muncullah 4 warna Ibu. Ya. Warna pulpen warna. Apa itu? Hijau, merah, biru, Merah, dan biru, hitam. Cuma hitam. 4. Ya kan? Nah, setiap warna ini itu menunjukkan arti tertentu. Ada arti tentunya itu. Dan juga ada maksudnya. Ada maksudnya. Oke ya. Kita akan mulai Bu. Secara sistematis ya. Dari yang paling mudah untuk kita pahami maknanya. Ya. Dan ini Bu, ini di setiap ini Bu. Itu gurunya tidak mendikte arti Ibu Eva. Enggak gitu. Misalnya nih. Kata gurunya. Bismillah bi Ibu dengan. Tulis di bawahnya. Ismi nama tulis. Enggak begitu cara belajar sekejap. Tapi sekejap itu guru membantu Anda untuk bisa menemukan sendiri maknanya. Di antaranya adalah dengan bantuan warna-warna ini. Oke, nah, kita langsung praktek ya. Ayo semua siap. Semuanya lihat ke depan, oke, atau lihat ke mushafnya. Cuma biar mudah Bu, semua fokus ya. Fokus lihat ke depan, ke slide. Sudah? Ya, kita mulai ya. Bismillah. Kita mulai dengan belajar apa? Menerjemahkan perkata dulu berdasarkan warna. Ya. Oke, kita mulai. Warna yang pertama adalah kata-kata Al-Quran yang diberikan warna seperti warna gambar berikut ini. Gambar pemandangan yang sangat indah ketika Anda melihatnya. Kira-kira gambar apakah ini? Jawab. Hah? Gambar apa? Pemandangan. Betul-betul. Ya, sawah Ibu. Sawah. Sawah. Sawah itu warnanya apa? Hijau. Hijau kan, Masya Allah indah banget. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda melihat gambar sawah yang hijau ini, itu kira-kira kebanyakannya terdapat di negara mana? Nama negaranya? Indonesia. Indonesia kan? Anda pergi tuh Bu, dari Aceh, Jawa, Sulawesi, sampai di Merauke, ujungnya Indonesia. Anda akan menemukan banyak sawah-sawah yang hijau dan indah di negeri kita Indonesia. Oke? Nah, Bapak Ibu, demikian pula dalam Al-Quran sekejap. Ada kata-kata yang diberikan warna hijau, seperti hijaunya sawah-sawah Indonesia. Nah, apa tuh artinya warna hijau? Ya, hijau Ibu, dalam Al-Quran sekejap adalah kata-kata Al-Quran ya yang sama artinya dengan bahasa Indonesia. Warna hijau itu kata Al-Quran yang sama artinya dengan bahasa Indonesia. Kok bisa? Iya, dia itu bahasa Arab, bahasa Quran, tapi telah diserap ya menjadi bahasa Indonesia. Bahkan banyak yang sudah masuk di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, nah, jadi nanti Bu, singkatnya, kalau Anda mengaji dengan menggunakan Al-Quran sekejap, oke? Lalu menemukan kata yang diberikan warna hijau, maka Anda nggak usah mikir artinya, nggak usah hafal artinya itu. Langsung katakan, ini kata Indonesia banget artinya. Indonesia banget artinya. Oke? Ayo jawab. Hijau apa artinya? Indonesia Indonesia banget. banget. Hijau apa artinya? Indonesia Indonesia banget. banget. Ya, Bahasanya Indonesia sama. banget ya. Persis sekali dengan bahasa Indonesia ya. Oke, sekarang kita langsung praktek ya. Menerjemahkan surat Al-Baqarah. Ya. Oke, coba dilihat. Ya, Pak Bangkit, boleh lihat Pak Bangkit? Ya. Lihat di Oke, setiap siap. baris. Apakah ada kata yang diberikan warna hijau? Ada dua. Ada Baris pertama ada dua. Oke, coba ayo. ada Alkitab, Ayo jawab. Jawab. Allah artinya Al- Allah, Alkitab, Alif Lam Alkitab, Mim, Alif Lam Mim. Kitab. Alkitab, kitab. Al-Ghaib, Ghaib. Al-Ghaib, As-Salah, Salah. Salat, Sholat. Al-Akhirah, Akhirah. Akhirat. Akhirat. Tuh kan? Sudah 6. Sudah 6. Ini kalau kita punya Al-Qurannya Ibu, ya. Kita punya Al-Quran sekejap ini,
Nah, ini kan kita akan menemukan di setiap halaman banyak kata yang warnanya hijau karena sama artinya dengan bahasa Indonesia. Kenapa? Tidak perlu dihafal dan kalau belajar tidak perlu dituliskan artinya di bawahnya. Nah, gitu. Oh, baik sekali. Nah, ini contoh. Contoh yang sudah real ya. Yang dihitung dalam juz 1. Kan kalau 30 juz ada berapa? 77 ribuan kata. Juz 1 saja itu ada sekitar 3.583 kata. Ternyata yang warnanya hijau karena sama artinya dengan bahasa Indonesia ada sekitar 10%-nya. Masya Allah. 10% apa? Nah, ini kalau 30 juz, 10%-nya berapa tuh? Dari 77 ribuan. 7 ribuan kata kurang lebih. Ya kan? Yang tidak perlu kita hafal. Kenapa? Alhamdulillah. Kata-kata ini sudah jadi bahasa Indonesia. Begitu ya, Ibu Elfitri. Oke. Jadi kalau lihat, nggak usah mikir artinya. Alkitab, kitab, al-ghaib, gaib, dan seterusnya. Begitu ya. Sekitar 10%-nya. Jelas ini Pak Bangkit? Tidak usah dihafal. Apa? Tidak perlu ditulis artinya di bawahnya. Ngapain ditulis? Ngapain dihafal? Kan sudah tahu. Ah, warnanya hijau. Oke? Selesai. Warna yang pertama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bagaimana? Mudah ataukah mudah banget? Mudah Mudah banget. banget. Insya Allah Mudah ataukah mudah mudah banget. banget? Insya Mudah Insya banget. Allah Allah mudah mudahkan. banget. Berapa kata yang Anda sudah hafal dari semua Al-Quran? 39. 34. Iya. Kan ini kan cuma contoh. Maut, rezeki, syukur, istighfar, Muhammad, Musa, Isa. Nah, itu kan sama artinya. Sama artinya. Dan itu Masya Allah sekitar 10% yang meramaikan kata-kata Al-Quran yang tidak perlu kita hafalkan. Oke, selesai. Warna yang pertama, oke. Alhamdulillah. Paham Al-Quran. Mudah. Mudah insya Mudah. Allah. Insya Allah. Paham Al-Quran. Mudah. Mudah. Ya, Insya insya Allah. Allah. Coba Insya Allah bayangkan. Baru berapa lama mudah. kita belajar, Bu? Sudah ribuan kata kan dihafal? Dari apa? Modalnya apa? Dari ilmu Allah ini. Ilmu warna hijau. Oke. Sudah bisa dibayangkan, Ibu? Insya Bapak? Allah. Oke. Oke, sekarang kita akan masuk ya ke warna yang kedua. Nah, ini kita akan dampingi ya. Dia itu oleh Ustadz kita, Ustadz Ato dari Mesir yang akan mendampingi kita. Sudah ada Ustadz Ato? Dari admin sudah ada Ustadz Ato hadir? Belum ya? Sudah hadir Ustadz Ato? Kayaknya belum ya, masih berhalangan. Ustaz Oke. tanya, Ya, silakan Pak Sutisno. eh, dari mana kita bisa mendapatkan mushaf sekejap? Nanti Pak bisa lewat admin sekejap. Silakan hubungi admin. Ya. Kalau memiliki sampaikan, saya mau memiliki musafnya, mau dikabarkan infonya. Gitu. Oh, Ya. Eh, harganya berapa, Ustaz? nanti nanti ke admin Pak. Nanti ke admin sampaikan. Ya. Oh ya, makasih. Nah, dia ada untuk orang tua ukuran besar musafnya itu Pak, seperti buku sekejap besarnya. Ada yang musaf untuk anak-anak yang kecil. Ya. Kalau masih muda-muda kayak Pak Bangkit ini bisa yang kecil aja, nggak masalah itu. Ya. Yang besar ya. Ya, kalau yang sudah apa 60 tahun ke atas kami dorong pakai yang besar, musafnya itu. Dan dia lebih lux, lebih eksklusif musafnya itu yang besar. Kalau yang kecil biasa aja musafnya, standar. Ya. Oke, sudah ya? Belum masuk ya, Ustaz Ato? Oke. Sambil menunggu ya, sambil menunggu. Kita teruskan ya ke warna yang kedua. Oke, Ibu, kembali semua lihat ke depan. Warna yang kedua adalah kata-kata Al-Quran yang diberikan warna
sebagaimana warna gambar berikut ini. Nah, gambar sesuatu yang terdapat dalam tubuh setiap manusia dan manusia sangat memerlukannya. Gambar apakah ini? Jawab. Belum muncul gambarnya. Nah, ini belum muncul ya? Di Darah, saya belum. gambar. Oh, iya. Darah, darah. Gambar darah kan, sel darah merah darah. Butir, Ya. Darah kita butiran darah. warnanya apa? Merah. 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 Ada yang darah biru? Darah biru. Ada nggak? Nggak ada kan? Semuanya pasti merah darahnya kan? Oke, betul. Itu darah kita yang berwarna merah. Nah, Bapak Ibu, ini darah ini, apakah dia itu banyak ataukah sedikit jumlahnya dalam tubuh kita? Banyak. Banyak, ya kan? Banyak. Dari ujung kepala sampai ujung kaki ada darah. Dan itu menyebar ya di mana-mana. Nah, itulah darah kita berwarna merah yang banyak jumlahnya. Nah, demikian pula dalam Al-Quran sekejap. Ada kata-kata yang diberikan warna merah seperti merahnya darah kita. Apa itu warna merah? Itulah kata-kata Al-Quran yang secara umum banyak berulang. Oke, banyak berulang. Ya. Nah, jadi nanti kalau Anda mengaji dengan menggunakan Al-Quran sekejap, ya, lalu menemukan ada kata yang diberikan warna merah, maka langsung katakan, ini kata banyak banget berulangnya. Banyak banget berulangnya. Oke, jawab merah apa artinya? Banyak Banyak banget banget berulangnya. berulangnya. Banyak Merah banget apa berulangnya. artinya? Banyak banget berulangnya. Ya, banyak banget berulangnya. Jelas ya? Ayo coba sekarang kita praktik ini. Praktik warna merah ya. Coba semua lihat Al-Qur'annya. Nih, sudah? Ibu istri udah? Coba lihat di setiap baris. Apakah ada kata yang diberikan warna merah? Ada nggak? Ada. Bahkan hampir setengah itu warna merah. Ya, hampir setengahnya itu warna merah, Ibu. Apa ini? Inilah kata-kata Al-Quran yang secara umum banyak berulang. Nah, Ibu, setelah coba dikumpulkan yang warna merah ini, ternyata jumlah katanya itu nggak banyak. Hanya berulang-ulang saja sebenarnya itu. Berapa kata? Hanya ada sekitar 100 kata saja. Nah, 100 kata saja yang telah dikumpulkan dalam 2 halaman buku sekejap warna merah itu, Bu. Ayo, coba dibuka bukunya. Buka-buka warna merah. Buka bukunya dari depan. Lihat halaman yang ke-10. Nih, lihat halaman ke-10, halaman ke-11. Yang tertulis kertas ajaib 1 dan 2. Sudah jumpa Ibu Elva? Halaman 10 ya, dan 11. Ada tulisannya itu kertas ajaib. Sudah Ibu Elva? Ibu Indah? Coba suaranya mana suaranya? Ibu Sudah, Elva. sudah. Ada? Ada, Sudah, udah. Pak. Oke, ah. Jadi inilah sekitar 100 kata Udah, yang sering Alhamdulillah. berulang Al-Quran yang telah dikumpulkan lengkap dengan artinya dalam 2 halaman buku sekejap yang diberi nama dengan kertas ajaib. Nah, dan ini Bu, kita buatkan apa? 1 lembar terpisah itu. Itu ada di paketnya. Udah jumpa ya? Coba diangkat Bu. 1 lembar terpisah. Udah. Ah, itu dia. Itu Bu. Kita buat terpisah. Gitu. Nah, jadi inilah 100 kata kurang lebih kata-kata Al-Quran yang banyak berulang secara umum dalam Al-Quran. Lengkap dengan artinya. Ya. Namanya apa, Bu? Kertas ajaib. Kertas Ini ajaib. sebenarnya Ibu diambil dari bahasa Arab. Kirtos ajib. Kirtos ajib. Jadi bahasa Indonesia kertas ajaib. Kertas Iya. apa? Ajaib. Hmm. Kertas yang menakjubkan, mengagumkan. Karena
Kata-kata ini nanti akan ditemukan pada setiap baris Al-Quran. Setiap baris Al-Quran. Nah, Bapak Ibu, insya Allah dalam pelatihan kita ini, kita akan latihan. Ya, kita akan latihan bareng-bareng ya. Sampai kita bisa menguasai arti sekitar 100 kata warna merah dalam kertas ajaib ini. Kita akan hafalkan, Bu. Sampai kita hafal seperti nama anak sendiri. Seperti Al-Fatihah. Nah, kenapa? Karena kalau kita hafal ini, Ibu, kalau kita tahu yang warna hijau ya, ini pasti nih. Yang Indonesia banget artinya 10%. Lalu kita bisa menghafalkan, mengetahui arti sekitar 100 kata dalam kertas ajaib. Ini sekitar 50%. Yang banyak banget berulangnya, maka sudah sekitar 60% kata Al-Quran akan kita kuasai maknanya. Ya. Sekitar apa? Sekitar 60%. Masya Allah. Modalnya, Bu, hanya menghafal satu lembar kertas ajaib. Sekitar 100 kata. Sudah ada di tangan ibu-ibu. Bapak-bapak. Masya Allah. Masya Allah. Nah, ini Bu contohnya, Bu. Contohnya di hijau 1. Dari hijau ada 10%. Yang warna merah ini, Bu, bahkan mencapai 56%. Masya Allah. Lebih setengah. Jadi dengan modal hijau dan warna merah ini sudah sekitar 66% kata Al-Quran kita kuasai maknanya. Nah, Bu sekalian. Tugas kita, Bu, adalah latihan bareng-bareng di sini sampai kita bisa hafal ini, Bu, apa? Mana kertas ajaib. Insya Allah, Bu, bisa. Ini sudah banyak banget yang belajar, Ibu, sampai usianya 80 tahun. Nah, ini contoh ya. Namanya Pak Endang ini, Bu. Pak Endang usianya berapa? Lebih 50-an tahun. Ini orang sibuk. Pimpinan sebuah pabrik makanan terkenal di Indonesia. Nah, tapi dia ya mengerti juga Al-Quran. Dia belajar online saja masa pandemi. Ya, ini hafalnya seperti Al-Fatihah. Berurutan. Dan ketika diacak pun beliau tahu artinya. Ya, kita dengarkan ya, Bu ya. Ayo, diikuti nih. Nah, semua dengarkan saja ya. Kita perdengarkan dulu. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Setoran kertas ajaib 1 sampai 15. Bidengan dibagilah bagi, wadan ala atas labukan, fi di dalamin dari, ila kepada qabli sebelum, huwa diyahu mereka, anta kamu antum kalian, ana aku nahnu kami, hudiyahu mereka, kakamu kum kalian, ya aku na kami. Hada ini, haulai mereka ini, zalika itu, ulaika mereka itu, alladzi orang yang, alladzina orang-orang yang, ma apa yang, man orang yang, inna sesungguhnya apakah, amma tolam tidak, ma bukan illa kecuali, falalu idza apabila, innama sesungguhnya hanyalah, Allah ingatlah walakin akan tetapi, kama sebagaimana ma'a bersama, ka seperti lama tatkala au atau, kullama setiap kali lau sekiranya, ya ayuha wahai la'ala agar,
injikalan tidak akan anna bahwasanya tahti di bawaan bahwa fauqa di atas amma adapun ba'di sesudah kaifa bagaimana summa kemudian idza ketika ya wahai andarina sungguh indah di sisi hatta sampai seakan qad sungguh baina di antara bal bahkan Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Masya Allah. Begitu ya Ibu Sri dan semuanya. Bisa kan? Insya Allah bisa. Ya. Nah, nanti Ibu akan lengkap belajarnya Ibu ya. Warna hijau, merah, biru, hitam. Pola-polanya kita pelajari lengkap itu. Nanti ya saya Ibu dipakai untuk bisa menerjemahkan Al-Quran dengan lancar. Ya. Nah, seperti ini Bu. Ini sudah sampai level ke-6 ini menerjemahkannya ini Bu ya. Nah, dia coba tunjukkan terjemah untuk apa? Untuk surat Al-Munafikun. Kita dengarkan. Ini baca langsung nih terjemah. Setoran tugas ketiga terjemah Quran surat Al-Munafikun ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza ja'akal munafiqun apabila datang kepadamu orang-orang munafik, qalu mereka berkata, nashhadu innaka la rasulullah. Sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah. Wallahu ya'lamu dan Allah mengetahui innaka la rasuluhu. Sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya. Wallahu yashhadu dan Allah bersaksi innal munafiqina lakadzibun. Sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta agama. Oke, kan Bu, Masya Allah. Itu hasilnya. Tuh Anda lihat Ibu, warna merahnya Bu, banyak banget. Ya, oke. Nanti lengkapnya akan bisa sampai seperti gini kemampuannya. Oke, Ibu sekalian. Nah, sekarang Bu hari ini, ya kita mulai Bu ya. Kita akan belajar bagaimana caranya kita bisa mengetahui dan menghafalkan kata-kata ini. Ibu ingat Ibu, apa? Harus dihafal, tidak bisa tidak. Nah, harus Bu. Tapi jangan khawatir Bu, kita punya Allah yang Maha Kuasa. Akan bantu mereka yang mau paham Al-Qur'annya. Nah, dan sudah banyak buktinya, insya Allah. Ya, kasih Bu ya. Nah, hari ini Bu, kita akan mulai belajar ya. Bagaimana caranya bagaimana mengenal dan menghafalkan ya. 6 baris pertama. Oke ya. Hari ini kita akan ajarkan caranya saja Bu ya, caranya saja. Nanti menghafalnya bisa di rumah. Ya. Semua sudah siap? Oke ya, ayo. Siapkan ini halamannya Ibu. Siapkan kertas saja depannya. Buka bukunya. Buka semua bukunya ya, halaman 10. Oke. Itu Bu pitanya Bu. Taruh di situ. Taruh halaman 10. Kan ada pita ya. Pitanya itu taruh di bukunya salah satunya. Pita warna merah. Ya. Oke ya. Oke, kita mulai. Ya. Kita akan belajar ya untuk bisa mengetahui arti setiap kata yang warna merah ini. Oke, kita mulai. Bismillah. Bapak Ibu, di antara kata-kata yang banyak berulang dalam Al-Quran yang terdapat di dalam kertas ajaib ini adalah kata-kata kata Al-Quran yang terdapat pada nama anak ini. Nah, nah, ini ada punya nama Bu yang diambil dari kata-kata Al-Quran yang sering kita baca setiap hari. Ada yang tahu siapa namanya? Ada yang pernah lihat sebelumnya? Ini anak terkenal Ibu. Terkenal ini Bu. Siapa dia?
Bintang iklan sekejap. Ah, bintang iklan sekejap, Ibu. Yang nama itu bintang iklan biasanya punya dua nama, Ibu. Nama aslinya ya orang Sunda Jaka. Jadi artis berubah namanya sedikit. Jack, Jackie. Kan gitu kan? Ah, sama ini anak punya nama asli. Tapi sebagai bintang iklan sekejap, dia punya nama yang tidak ada orang yang sama dengannya. Siapa namanya? Namanya adalah ini. Ayo coba. Coba dibaca suara keras. Ayo, ayo dibaca, silakan. Siapa yang baca? Bilillah wa Lila wa ala la. Lagi, bagaimana cara bacanya nih? Lila wa ala la. Gini cara bacanya, Bu. Bila wa alala. Ya, begini cara bacanya. Bilila wa pakai ain, ain. Wa la panjang. Wa ala la. Lila wa ala la. Lagi, apa? Bilila wa ala la. Betul Ibu Meda ya. Bilila wa ala la. Bilila wa ala la. Sebenarnya ini nama itu diambil dari kata-kata Al-Quran yang Anda baca setiap harinya berulang-ulang. Di mana? Nah ini, 6 kata di dalam surah Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Ada 6. Bi, li, la, wa, ala, la. Ya kan? Oke, kita mulai ya. Kata pertama kata bi. Nah, ini di Al-Fatihah. Mana ayatnya? Coba biar murid saya panggil ya. Saya panggil Ibu Medar untuk latihan. Ayo Ibu Medar. Ada Ibu Medar. Ya. Silakan mic-nya. Oke. Ibu Medar, yang pertama kata bi di Al-Fatihah. Ini ayatnya. Coba dibaca ayatnya, Bu. Al-Fatihah ya. Ya. Bismillah, baca. Tuh kan, Bismillahirrahmanirrahim. Bu? Ada kata bi kan? Bi warna merah. Nah, coba diisi, Bu. Apa artinya itu kira-kira? Baca terjemahnya. Diisi. Apa ya? Belum tahu. Itu, Bu. Titik-titik nama Allah yang Maha Pengasih. Kan dia baru dibaca. Apa? Belum paham. Dengan Belum paham. Ustaz. Dengan, Dengan. Oh, dengan nama Allah. dengan nama Allah. Berarti Bu itu Maha bi. Pengasih, Artinya Maha apa? Penyayang. Artinya dengan. Dengan. Gitu maksudnya Ibu. Pengasih. Kan? Jadi bi apa artinya? Dengan. 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 Bi dengan. Bu, buka bukunya, buku merah, halaman ke-20. Itu ada LKS. Lembar kerja sekejap. Lembar kerja 20. sekejap. Halaman Baris yang berapa pertama. Ustaz? Halaman ke-12. 12. Lihat buku merah, halaman ke-12. Ada LKS kan? Lembar Ada. kerja sekejap. Lihat baris yang pertama kata bi. Nah, Bi. ayo tuliskan apa artinya di bawah bi? Dengan. Dengan. Nah, tuliskan. Kenapa nulis Ibu? Membantu men-save dalam ingatan kita. Oh, bi dengan. Ini ribuan jumlahnya dalam Al-Quran. Nah, itu ratusan atau bahkan ribuan. Banyak ya? Sudah ya? Oh, bi dengan. Bidengan. Yang kedua, Ayah Ibu Medar. Ada kata li. Ini di Al-Fatihah sering dibaca. Ayo Ibu dibaca ayatnya dulu. Belum timbul. Sudah? Li. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Li. Artinya Bu? Bagi. Segala puji Bagi. betul. Bagi. Bagi. Jadi li apa artinya? Bagi. Bagi. Tuliskan di LKS. Ayo, tuliskan Ibu. Di LKS-nya tadi. Sudah ya? Sekarang coba. Ibu Sri Uun di Bogor. Iya. Ya Ustaz. Ini kan Bu, ini li ya. Ada pasangan Iya. sama itu. Beda harokat. Yaitu kata La. sama tuh ya. Kalau ini di surah La. Al-Ikhlas. Ayo Bu dibaca. Baca Bu. Muncul. Hah? Belum muncul. Kok belum muncul?
Nah, ini coba. Hilang lagi. Ada, sudah? Ya. Sudah, Belum, Ustaz. Yuk, masih muter. Saya, di Mungkin saya pengaruh masih belum nih, jaringan. masih muter surat apa Yakul Ustaz? lah. Al-Ikhlas. Sudah? Surat Al- Ya. Ya, udah muncul. Oke. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ada lah kan? Apa artinya, Bu? Iya, Ayo isi. Tidak. bagi, Ayo. Dan tidak ada baginya, kan? bagi. Yang setara sesuatu pun. Berarti li itu arti sama dengan la, Ibu. Bagi-bagi, ya. Ayo, tuliskan di LKS-nya. Bagi juga. Oh, ini banyak banget di Al-Quran nih. Yang keempat, Ibu, itu kata wa. Nah, kata apa? Wa. Wanita ini pakai mobil kecil dah. Ya, ini nih. Wanita yang lebak bulus ini Coba hebatnya. dibaca. Ayo, Ibu Sri. Pantat. Wa, Ini siapa Ustaz saya? Ya, Ibu Sri. Udu wa iyyaka nasta'in. Ya, silakan dibaca, Ibu Sri Uun. Ya, iya karena budu wa nasta'in. Nah, kan ada wa. Ayo, diisi, Bu. Baca Wa, terjemahannya. wa dan Ya kan? Ya, hanya kepada engkau kami beribadah. Wa. Dan. dan Nah, jadi wa artinya apa? Dan. Ini dan insya Allah banyak banget di Al-Quran ini, kata wa ini. Dan. Ayo, tuliskan di LKS-nya lagi. Sudah ya? Gitu. Yang berikutnya, Pak Wahyu. Ada Pak Wahyu? Siap. Kata Allah. Ini Bapak sering baca nih di Al-Fatihah. Ini ayatnya. Coba dibaca ayatnya, Pak. Atas Baca ayatnya dulu. siratal ladzina an'amta alaihim. Ya kata Allah. Artinya apa? Dibaca. Coba. Baru diisi. Atas kepada Ya. yang Jalan orang-orang yang engkau telah berikan nikmat atas mereka. atas mereka, Atau kepada mereka. pada mereka. Nah, ayo tuliskan lagi. Artinya itu. Apa? Allah atas. Sama-sama A. Allah atas atau kepada. Allah atas. Sudah? Tuliskan ya di halaman 12 buku merahnya itu. Ada LKS-nya. Oke. Bawah yuk yang keenam. Katalah. Ini juga di Al-Fatihah. Nah, ini ayatnya. Ayo dibaca Pak Wahyu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya kan ada katalah kan? Ayo. Baca terjemahannya Ya, dan isi yang kosong. bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Betul. Jadilah apa artinya? Bukan. Bukan, Nah, gitu kan, Bu? tidak ada Bukan. atau Ada tidak empat ya? jangan. Bisa bukan, tidak ada, tidak jangan. Ada empat. Ya. Boleh. Tuliskan semuanya. Yang paling pertama di sini nih, yaitu bukan. Ya. Bukan. Oke, ya. Oke, sudah, Bu. Nah, Tidak. jadi inilah 6 kata, Ibu. Apa? Yang sudah kita pelajari. Yang sebenarnya sering kita baca di mana? Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Bi dengan, li bagi, la bagi, wa Wa dan dan ala atas lah bukan. Nah, sekarang Ibu udah tahu nih. Tugas Anda adalah membaca sering-sering kata-kata ini sampai hafal. Sampai hafal. Oke, cara Ibu gampang. Diapain, Bu? Ini dibaca seperti orang mengaji. Ya, dengan irama dan dipenggal-penggal. Awalnya kita baca Arabnya dengan artinya, nanti latihan dengan cara ditutup artinya. Gitu, ya. Oke, biar mudah, Bu. Saya akan contohkan ya. Semua pada mengikuti. Nanti begini caranya di rumah. Di rumah. Ya. Bidanya Ah, ini kan ada 6 di ya. Ada 6, Bapak Ibu. Bacanya itu, Bu, 3-3. Ya. Apa? 3-3. Oke tiga ya, kita tiga. mulai ya. Ayo.
Ikuti saya, ya. Bi dengan li bagilah bagi. Yo, ikuti. Bidengan dibagilah bagi. Bi dengan li bagilah bagi. Yo. Bidengan dibagilah bagi. Yang huruf terakhir dipanjangkan artinya bagi. Bi Bagi. dengan bagilah bagi. Yo. Dengan Dibagilah bagi. Ya, ayo. Dihafalkan ya. Saya duluan. Saya duluan. Bi dengan li Bidengan bagi. dibagilah bagi. Yuk. Bidengan dibagilah bagi. Wadan ala ataslah bukan. Yuk. Dan ataslah bukan. Wadan ala ataslah bukan. Wadan ataslah bukan. Wadan ala ataslah bukan. Wadan ala ataslah bukan. Kita ulangi lagi pertama ya. Ayo. Hafalkan ya. Saya duluan. Bi dengan li bagilah bagi. Yuk. Bidengan dibagilah bagi. Wadan ala ataslah bukan. Wadan ataslah bukan. Nanti di rumah Ibu dibaca sering-sering baru apa? Latihan ditutup artinya. Nih, apa ditutup artinya gitu. Ayo ya, kita mulai ya. Ayo semua ikuti ya. Saya duluan. Semua lihat ke depan. Ini artinya sudah tutup. Bi dengan li bagilah bagi. Yuk. dengan bagi. Bi dengan li bagilah bagi. dengan Wadan ala ataslah bukan. Wadan Oke, ya, siap-siap ya yang menyetor. Wadan ala ataslah bukan. Wadan ala ataslah Oke, seperti itu Pak Wahyu. Tinggal diulang-ulang. Ayo, ada yang sudah hafal? Yang mau coba memperdengarkan hafalannya? Ada? Dengan li bagilah bagi. Wadan ala ataslah bukan. Ada coba? Ya, coba. Coba ya. Ah, Ibu Ibu Elfitri coba. Ayo Ibu Elfitri. Bi dengan bibagilah bagi. Dan ala ataslah dengan. Bukan, salah. Wa atas lupa lagi. Wadan. Dengan ala ataslah bukan. Sekali lagi diulangi. Coba. Nah. Dan ala ataslah bukan. Bu, wa bukan wow. Wa. Dan ala ataslah bukan. Oke, coba dari pertama lagi. Ayo, bi dengan. Bi dengan li bagilah bagi.
Wa dan ala atas labukan. Iya, sudah benar. Sekali lagi, coba. Udah dulu, udah start. Coba sekali lagi, terakhir. Ayo. Lagi. Badengan li bagi la bagi. Bi dengan ibu, ada pertama. Bi dengan. Bi dengan li bagi la bagi. Wadan ala atas labukan. Oke, sudah benar ibu. Masya Allah ya. Nanti begitu ibu. Tinggal diulang. Lalu Ibu Elfitri, latihan menjawab acak. Coba, ayo jawab ya. Apa artinya wa? Dan. Wa Ibu Elfitri yang jawab. Dan. Ya. Ibu Wadan. Elfitri ya, yang lain diam. Dan. Ya. Saya nanya Ibu Elfitri, yang lain diam ya, ya. oke. Ya, start. Siap. Ibu Elfitri, jawab artinya. Apa artinya ala? Ala atas. La. Sendiri-sendiri kan, berdiri sendiri maksudnya, start. Ya, la pendek. La. Oh, la bukan. Bagi, kan la pendek. Kalau la baru bukan. Oh, salah ya. Nah, hati-hati panjang La pendeknya. bagi. Wah, Dibagi. wah, Wadan. li, Li bagi. ala, Ala atas. bi. Dengan. Iya, begitu Ibu. Jelas ya? Ini Bu Masih. harus dilatih sampai lancar Lewat. selancar-lancarnya. Kenapa? Yes. Akan sering berulang dalam Al-Quran. Oke? Nah, begitu cara menghafalnya. Insya Allah akan hafal sendiri. Dan bermanfaat langsung kalau kita ngaji. Jelas ya Bu ya? Bi dengan dibagilah bagi. Wa dan ala ataslah bukan. Diacak. Wa dan li bagi ala atas wa dan la bagi li bagi bi dengan. Begitu. Sudah ya? Sekarang kita pindah. Ayo ke baris yang kedua. Oke. Di antara kata-kata sering muncul, ada kata-kata yang terdapat pada nama anak ini. Nah, siapa namanya Bu? Bintang iklan muslimah. Ada yang tahu namanya? Itu di buku. Ini namanya. Siapa namanya? Fimin ila qobli. Baris yang kedua. Fimin. Fimin ila qabli. Ada kan? Nah, gitu. Ila Ini coba. qabli. Ini nama diambil dari 4 kata Al-Quran yang sering Anda baca. Di mana? Kalau yang tadi itu kan Billy di halaman pertama Al-Quran. Kalau ini di halaman kedua Al-Quran. Ya, kita mulai ya. Ayo Ibu Nur Afia. Yang pertama kata fi. Ya, Ayo Bu. ya Ustaz. Nah, coba dibaca tuh, ada fi kan fi. Bismillahirrahmanirrahim. Zalikal kitabu la raiba fih. Ya, ada fi. Kitab Artinya Al-Quran itu tidak ada keraguan dengannya. fi apa? Tidak ada keraguan di dalamnya. Di dalam. Jadi fi artinya adalah di Di dalam. dalamnya. Di dalam artinya fi itu. Ayo. Tuliskan artinya di LKS-nya. Ayo. Ayo tuliskan LKS-nya halaman Siap, halaman Ustaz. 12. Ibu Afia yang Belum kedua. belum punya mushafnya, Ustaz. Oh iya, nanti nggak apa-apa. Afwan, Ustaz, belum punya mushaf. Nggak apa-apa. Kalau gitu ini aja ditulis di bukunya. Yang kedua, kata min. Baca Ibu ayatnya. Ayo Ibu Afia dibaca. Ada Ibu Afia? Mereka itu berada di daya Apa? mereka. Mereka itu berada di atas hidayah min dari. Dari roh mereka. Nah, dari. Jadi min bermakna dari ya. Oke. Dan Tuliskan artinya di LKS-nya min dari. Ini banyak banget ini. Ya. Yang ketiga Ibu Sri Uun kata ila. Ini ayatnya. Ila, baca coba. Dinyalakan mic-nya Ibu Sri. Dinyalakan mic-nya Ibu Sri Uun.
wallazina yu'minuna bima unzila ilaik. Ya, artinya Dan orang-orang yang beriman kepada apa yang telah diturunkan betul. kepadamu. Jadi Nah, ila bermakna kepada. Ila kepada. kepada. Ayo tuliskan lagi di LKS-nya. Gitu loh jadinya Bu, pelan-pelan. Ya. Yang keempat yang terakhir Ibu Sriun. Kata qabli. Ah, ini ayatnya. Ayo dibaca. Belum berganti. Sudah. Ya udah. Wa ma unzila min qablik. Dan apa yang telah diturunkan sebelum. Iya, Qobla sebelum. sebelum. Qabli itu apa sebelum? Sholat qobliyah. Qobliyah isya. Sebelum isya. Ya kan? Tuh. Sudah? Masya Allah. Nah, jadi ini empat, Bu. Empat kata yang sering kita baca di mana? Di Al-Baqarah halaman kedua. Fi di dalam, min dari, ila Dari kepada, ila qabli kepada sebelum. qabli sebelum. Nah, ini Bu, caranya sama seperti baris yang pertama, dibaca sering-sering. Ini ada empat, baca itu Bu, dua-dua ya. Baca ada artinya, baru nanti dihafalkan ya. Ayo, kita mulai ya. Ikuti saya ya. Ayo, ikuti. Dua-dua ya. Saya duluan. Fi di dalam min dari, yuk. Fi di dalam min dari. Fi di dalam min dari. Di Fi dalam di dalam mindari. min dari. Ila kepada komli sebelum. Yuk. Ila Ila kepada kepada qabli sebelum. sebelum. Fi di dalam min dari. Fi Ila di dalam dalam min mindari. dari. Ila kepada komli sebelum. Ila kepada Kepada qabli qabli sebelum. Oke. Nah, kita latihan, Bu. Ditutup artinya. Ya. Kita hafalkan. Oke. Ikuti saya. Fi di dalam min dari. Yuk. Di Di dalam dalam dari. Fi di dalam min dari. Di dalam dalam dari. Ila kepada komli sebelum. Ila kepada kepada qabli sebelum. Oke, siapa yang sudah hafal? Mau coba setoran? Nyalakan mic-nya. ya Ustaz. Nah, Ibu Sriyani dari Sulawesi Barat. Masya Allah. Ayo, Bu Sri. Di dalam mindari. Ah, mana suaranya? Mana suaranya Ibu Sri? Iya, Ulangi. ulang Ustaz. Ya. Di dalam mindari. Ila kepada qabli sebelum. Oke, sudah mantap. Langsung hafal. Ya, Masya Allah. Ibu Sri, jawab artinya. Apa artinya min? Dari. Fi. Di dalam. Ya. Qabli. Sebelum. Yang jawab hanya Ibu Sri ya. Yang lain dalam hati. Ila. Apa itu ila? Kepada. Min. Dari. Fi. Di dalam. Iya, begitu caranya, Bu. Nanti kalau baca Quran, akan ketemu itu fi, min, ila, kobri, dan sudah tahu apa artinya. Kenapa? Karena kerap berulang. Jelas ya? Oke. Nanti di rumah diulangi. Hari ini Bu kita fokus apa? Tahu caranya mengulang. Tinggal diulang di rumah. Insya Allah hafal. Ya, sekarang baris yang ketiga, Ibu. Ayo, lihat apa ini? Kata ganti orang yang menjadi subjek. Ya, ada empat kata, ada enam.
kata ganti orang, kata ganti ya, yang sering dipakai dalam Al-Quran sebagai subjek. Yang pertama, kata huwa, Huwa. Qul Dia. huwallahu ahad. Katakanlah Katakanlah. titik-titik Dialah Allah Allah. yang satu. Apa? Dialah Dia, Allah. betul Ibu Fitri, dia. Ini banyak banget dalam Quran. Huwa dia. Ayo, tuliskan di Allah. LKS-nya. Sudah? Huwa Huwa dia. dia. Hum mereka. Yang kedua, Anta yaitu kamu. kata apa? Kata hum. Wabil akhirati hum yukinun. Dan kepada akhirat titik-titik yakin. Apa? Hah? Mereka. Mereka. Kalau huwa kan dia untuk tunggal. Kalau hum itu untuk banyak orangnya, mereka. Tunggal. Huwa Tunggal. kan dia. Huwa dia, Banyak. Jamak. ya hum itu mereka. Jamak. Tunggal. Banyak. Jamak. Ini banyak banget dalam Quran nih, kata hum. Wabil akhirati hum Yang ketiga, kata anta. Anti. Anta kamu. Anta, kamu laki-laki ya, kamu. Ya. Ya, Ini Anda ya siapa Allah. dibaca? Coba sesudah sholat kan? Allahumma antas salam. Ya Salam. Allah, anta apa? Kamu atau engkau. Anta kamu, ya atau engkau. Ayo tuliskan. Anta kamu. Sudah? Untuk satu eh, satu zat. Kamu. Ya Yang Allah. berikutnya adalah kata antum. Wala antum Antum. abiduna ma'abud. Dan tidaklah apa antum? Kalian Kalian. menyembah apa yang saya sembah. Tuh, antum kalian. Itu satu orang, apa tuh orangnya banyak kita asalnya. Ya, anta kamu, antum kalian. Yang berikutnya kata ana. Wala ana abidum ma'abatum. Ana. Dan tidaklah apa? Aku Aku. sembah apa yang kalian sembah. Jadi Tidak ana itu artinya aku. aku. Dan lihat Pak, mirip kan? Ana, aku, sama-sama A. Ana, aku. Dia lihat ada banyak orang. Sudah? Yang berikutnya, nahnu, qalu innama nahnu muslihun. Mereka berkata sesungguhnya Kami. Kamu. kami, betul Kami. itu. Kami. Mereka berkata sungguhnya Kami. kami hanyalah Ya. memperbaiki. Orangnya banyak. Kalau anak kan satu. Satu Ya. zat. Nahnu, kami banyak. Kami. Ya. Kami. Oke, Bapak Ibu. Jadi inilah 6 kata ganti yang sering dipakai dalam Al-Quran dengan jumlah yang sangat banyak. Mereka Ya. Nah, entah tugas kamu. Anda adalah apa? Dia. Membaca sering-sering kata ini sampai hafal. Apa sampai? Hafal. Ah, biar mudah Ibu Elva dihafal ini, maka pakai alat bantu. Apa itu? Nih, jari kita. Jari kita. Yang sering kita pakai setiap harinya. Ditunjuk. Gini, huwa dia. Tunjuk ke kanan satu jari. Siapa huwa? Siapa dia? Oh, huwa Ahmad. Ya kan? Terus, hum mereka. Tunjuk semua jari ke sebelah kanan. Terus, anta siapa namanya? Oh, Wahyu. Kan? Anta kamu siapa namanya? Wahyu. Jelas ya, Wahyu? Satu orang, tunjuk ke depan. Lalu, antum dari mana asalnya? Antum kalian. Tunjuk semua jari ke depan. Kenalkan, Ana Nur Ihsan. Ya kan? Sini ke dada nih. Kenalkan Ana Nur Ihsan. Terus, Nahnu sedang belajar. Kami sedang belajar. Tangan dibuka. Anak aku. Terus dibuka. Nahnu kami. Kami. Oke? Ah, dibaca Bu dua-dua. Jadi tunjuk pakai jari, anta sebutkan huwa, huwa dia, sebutkan artinya dia dan tunjuk pakai isyarat tangan dan diiramakan ya. Dua-dua. Ayo, ikuti Ana. Ikuti Ana. Ya. Ayo, buka mic-nya. Ayo, buka mic-nya. Siap. Ya. Ikuti Ana. Huwa dia hum mereka. Mereka. Yuk.
Huwadiyahum mereka Huwadiyahum mereka. Yo. Huwadiyahum mereka Depan. Anta kamu antum kalian. Anta kamu antum kalian. Ana aku nahnu kami. Ana aku nahnu kami. Nanti Pak baca dengan cara dilihat kan. Setelah itu nanti apa? Latihan dengan cara ditutup. Ah gitu. Ya, ayo kita mulai. Dua-dua ikuti Ana. Huwa dia hum mereka. Yuk. Huwadiyahum mereka Huwa dia hum mereka. Huwadiyahum mereka. Anta kamu antum kalian. Anta kamu antum kalian. Ana aku nahnu kami. Iya, begitu. Coba Ibu Elva. Ibu Elva ulangi. Huwadiyahum Mereka anta kamu antum kalian anak aku nahnu kami. Oke, mantap Ibu. Jawab artinya ana, Aku nahnu, kami huwa. huwa dia. Iya, begitu ya. Begitu caranya Bu, sampai lancar, sampai lancar. Nah, oke Bu, begitu ya caranya. Di rumah tinggal diulang saja. Oke ya? Ya, sudah ya. Sekarang yang kelima. Yang kelima. Oke. Ini apa, Bu? Kata ganti orang, tapi yang jadi objek. Objek itu kepemilikan. Saya melihat dia. Dia kan jadi objek. Ada enam, Pak? Ada enam juga. Yang pertama, apa itu? Dia. Hu ataukah hi? Dia. Contohnya ayat kursi. Milik Lahu dia. ma fis samawati wa ma fil ard kan? Lahu ada hu itu. Apa artinya? Milik, milik dia. Miliknya, Milik miliknya dia. Allah apa yang ada di langit. Ya kan? Ayo tuliskan di LKS-nya. Hu ataukah hi artinya apa? Dia. Wah, ini jumlahnya ribuan ini Al-Quran. Banyak sekali. Ya, oke. Yang kedua apa? Yaitu kata hum ataukah him. Siratal ladzina an'amta alaihim. Itu ada him. Bisa dibaca hum atau dibaca him. Mereka. Jalan orang-orang yang Mereka. engkau berikan nikmat atas Atas mereka. Mereka. Nah kan? Masya Allah banyak banget ini. Yang ketiga, kata kak di Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Kamu kamu atau engkau kan? Hanya kepada kamu, hanya kepadamu kami menyembah. Wa iyyaka dan hanya kepada kamu ya Allah kami mohon pertolongan. Itu kan? Mirip kan Bu? Kak kamu, kak kamu. Ayo tuliskan artinya. Berikutnya yaitu kata kum. Nih, sering dibaca ayatnya. Lakum dinukum waliyadin kan? Untuk kalian. kalian agama kalian. Jadi kalau kamu itu untuk satu zat,
kum untuk orangnya banyak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh kan? Kum. Itu asalnya apa? Untuk orang banyak. Kalian. Yang kelima, kata ya. Ya fathah, ya sukun boleh tuh. Contohnya doa untuk orang tua. Robbil firli. Kan? Tuh ada ya. Wali walidayya. Ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tua aku. Jadi ya bermakna apa? Aku. Dan yang terakhir yaitu kata na. Nah, doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kan, wahai Tuhan kami. Nah, itu kami. Berikanlah kepada kami. Masya Allah. Jadi inilah ya 4 kata ganti yang menjadi objek yang banyak sekali dipakai dalam Al-Quran. Sampai ratusan, sampai ribuan ini. Masya Allah. Nah, tugas adalah membaca sering-sering kata ini dengan cara disenandungkan seperti baris yang ketiga. Ditunjuk. Hudiyahum mereka. Ke depan. Kak, kamu, kum, kalian. Kak satu jari. Kak kamu kan. Kum kalian semua jari. Terus ya aku ke dada. Kemudian nak kami. Oke. Ayo kita mulai ya. Ayo ikuti saya. Dua-dua. Nyalakan mic-nya. Hudiyahum mereka. Hudiyahum mereka. Mereka Hudiyahum mereka. Hudiyahum mereka. Kak kamu kum kalian. kakak kamu kalian. Kak kamu kum kalian. Kak Kamu kalian. kalian. Ya aku nak kami. Ya Aku aku nak kami. Oke. kami. Baca sering-sering Bu dengan artinya. Lalu ditutup artinya. Ya. Untuk latihan. Ayo. Saya duluan ya. Hudiyahum mereka. Yuk. Hudiyahum Mereka mereka. Hudiyahum mereka. Hudiyahum mereka. mereka. Kak kamu kum kalian. Kamu hukum kalian. Ya aku nak kami. Ya aku nak Oke, coba kami. Ibu Indah Oki bisa diulang. Hudiyahum mereka. Kak kamu kum kalian. Ya aku nak kami. Oke, mantap. Masya Allah ya. Tinggal diulang sampai lancar ya. Sekarang berikutnya, yang kelima. Tinggal 2 lagi nih. Apa nih Bu? Isim isyarat. Isyarat kata petunjuk. Ini itu. Ada 4 yang sering dipakai di Al-Quran. Yang pertama adalah haza. Contoh ayatnya. Falyabudu rabba hadzal bait. Maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah titik-titik. Apa? Rumah ini. Rumah apa? Ini. Jadi haza artinya adalah ini. Gitu ya. Haza artinya ini. Sudah? Yang kedua, kata haulai. Haulai. Nih, sudah muncul di awal Al-Baqarah. Faqala ambi'uni bi asma'i haulai. Maka Allah berfirman, sebutkanlah kepadaku nama apa haulai? Mereka ini. Ah, orangnya banyak. Mereka ini. Itu kan? Ha, sama-sama ha. Haza ini. Haulai mereka ini.
Sudah? Berikutnya yang ketiga, zalika. Zalikal kitabu la raiba fi. Zalika itu itu kitab Al-Qur'an. Ya kan? Masya Allah ya kan? Langsung terpakai di awal-awal Al-Quran. Zalika itu. Yang keempat yaitu ulaika. Ulaika ala huda mir rabbihim. Mereka itu berada di atas hidayah dari Tuhan mereka. Berarti ulaika apa? Mereka itu. Zalika itu, ulaika mereka itu. Nah ini empat ya. Masya Allah. Ini Bu, sama dilatih kayak tadi juga Bu. Pakai bantuan apa? Isyarat tangan. Tapi ini bacanya Bu satu persatu ya. Satu-satu dibacanya itu ya. Saya contohkan Bu ya. Setiap kata dipanjangkan ujungnya artinya. Ya, perhatikan ya. Ikuti saya. Ini ditunjuk ke bawah. Haza ini satu jari. Lalu haulai mereka ini anak-anakku. Semua jari ke bawah. Zalika itu Ahmad. Kan itu Ahmad. Tunjuk satu jari. Ulaika mereka teman-temanku. Ya kan? Semua jari ke kanan. Oke. Ayo ya. Bacanya Bu dua-dua ya. Dua-dua. Tapi setiap kata dipanjangkan suaranya untuk artinya. Ya. Kita mulai. Ha panjang ya. Haza ini. Haulai mereka ini. Yuk. Ada Haulai mereka haulai ini. mereka ini. Ya. Artinya dibaca bersambung langsung dengan Arabnya. Haza ini. Haulai mereka ini. Yuk. Ada Ini ini haulai mereka mereka ini. ini. Haulai ya. Kasroh. Haza ini. Ada Haulai ini. mereka ini. Ayo. Ada ini. Haulai mereka ini. Zalika itu. Ulaika mereka itu. Yuk. Zalika Zalika itu itu ulaika ika mereka mereka itu. itu. Oke, begitu. Coba dibaca, Pak Sutrisno. Ya, silakan Pak Sutrisno dibaca. Haza ini ulai mereka ini. Zalika itu ulaika mereka itu. Oke, sudah pas cara bacanya, Pak. Tinggal diulang-ulangi, insya Allah hafal sendiri. Ya, yang terakhir, baris yang keenam, apa ini? Isi mausul, kata sambung. Kata sambung bermakna yang. Selalu ada terjemahan yang dalam terjemahannya. Ada empat. Satu adalah allazi. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas. Titik-titik membisikkan kejahatan. Apa? Yang. Yang membisikkan. Boleh dua ya, bisa orang yang atau yang. Tergantung ayatnya. Ayo tuliskan artinya Bu. Orang yang ataukah yang. Sudah? Untuk satu zat. Seorang. Ya. Berikutnya adalah allazina. Anda tiap hari baca nih. Siratal lazina. Siratal lazina. An'amta alaihim. Jalan. Apa? Orang-orang yang. Orang Orangnya banyak. Orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Sudah ya? Allazina.
Tuliskan di LKS-nya. Yang keempat, yang ketiga adalah kata ma. Anda sering baca nih. La Tidak. a'budun ma ta'budun. Ma, aku tidak menyembah ma Apa? apa yang kalian sembah. Pakai yang semuanya. Apa yang kalian sembah. Ini untuk apa? Untuk benda ya. Ma, apa yang. Yang terakhir, yaitu kata apa? Kata man. 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 Wa minan nasi man yaqulu. Man yaqulu. Dan di antara manusia ada titik-titik berkata. Man, ya, orang yang. Orang yang. Jadi sama ya. Antara nomor satu tuh allazi, orang yang. Dengan nomor empat. Itu sama. Sama. Nah ini dia. Ya kan? Nih kan, empat nih. Allazi, orang yang ataukah yang. Tergantung ayatnya. Allazina, orang-orang yang. Ma, apa yang untuk benda. Man, orang yang. Jadi nomor satu dan empat itu sama bunyinya itu. Dan boleh dipakai dua-duanya. Ya. Nah, ini pun sama Bu. Dilatih Pak Muhammad Fahim. Ya. Dilatih. Diapain Pak? Ditunjuk. Begini caranya. Allazi, orang yang. Tunjuk ke sebelah kanan satu jari. Seperti huwa. Persis sama tunjukannya itu. Allazi, orang yang. Terus. Allazina, orang-orang yang. Nih. Semua jari ke kanan. Kemudian. Pembangkit. Ma, apa yang. Ya. Ma, apa yang. Saya nggak pegang. Ma, kamu pegang. Apa yang kamu pegang. Saya nggak makan. Ma, kamu makan. Apa yang kamu makan. Nah kan gitu kan. Ma. Terus. Man, orang yang. Man, orang yang. Saya bertemu. Man, kamu temui. Saya bertemu. Man, orang yang kamu kamu temui sebelumnya. Oke, ayo. Bareng ya. Dua-dua dibacanya. Tapi setiap kata dipanjangkan ujungnya. Ya, ayo, mulai. Saya contohkan. Allazi, orang Allazi, orang yang. yang. Allazina, Allazina, orang-orang yang. Yuk, orang-orang. Ma, Ma, apa apa yang. yang. Lagi Man, orang Man, orang yang yang. orang-orang yang. dua-dua ya. Ulangi lagi. Dari pertama ya. Dua-dua. Saya duluan, baru Anda ikutin. Allazi, orang yang. Panjang. Allazi, orang yang. Allazina, orang-orang yang. Yuk. Allah, Allazi orang orang yang, yang. Allah, alladzina orang-orang orang yang, Ma, apa yang. Man, ma orang apa yang. yang, man yang. orang yang, Ma, apa yang. Man, orang yang. ma Ma, apa apa yang, yang. man Man, orang orang yang. yang. Oke. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masya Allah. Alhamdulillahirabbil Jadi alamin. Pak Bangkit, Ibu Sri, kita sudah belajar apa? 6 baris. 30 kata dari kertas ajaib satu. Tapi ini luar biasa. Anda pasti jumpa setiap hal berkali-kali. Makanya ini rugi banget kita nggak hafal ini. Ya, sudah tahu kan? Tinggal dihafal seperti tadi. Asumsinya apa? Kalau tiap hari satu baris aja dihafal. Hanya 2 minggu selesai dihafal ini. Terutama yang ajaib satu itu. 2 minggu. Tapi setengah Al-Quran isinya adalah ini. Apa isinya ini? Oke ya. Nah, jadi Ibu sekalian, inilah tugas pertama di sekejap. Apa itu? 2 minggu, ya. Anda punya waktu untuk menghafal kertas ajaib satu 6 baris, 6 baris, ya. Eh, yang sudah hafal, ya, bisa direkam pakai video dan disimpan di YouTube dan dikirim di grup untuk kita kita periksa sama-sama. Kita mau lihat siapa yang sudah hafal. Ya, disetor di mana di grup kita. Grup kita. Oh, Pak Bangkit sudah hafal. Masya Allah. Apa? Direkam pakai HP, disimpan di YouTube, dikirim. Ya.
Pak Bangkit sudah setor. Nah gitu. Itu caranya Bu. Luar biasa manfaatnya. Pak Setir 170 tahun. Sudah setor. Aku Bangkit belum setor. Belum belajar aku nih. Wah begitu Bu. Luar biasa Bu. Ya. Ya. Jadi begitu ya. Begitu mau tanya sekejap. Yang sudah hafal, direkam, dan simpan di YouTube, dan kirimkan apanya? Linknya di grup. Nanti di list. Siapa yang sudah hafal di list. Bangkit satu, Ibu Elva dua, dan seterusnya. Begitu ya. Nah, nanti Bapak Ibu, kami akan kirimkan contoh videonya nih. Ya, contoh videonya. Sekarang apa? Saya akan mencontohkan ya. Akan mencontohkan bagaimana menghafal kertas apa biru kertas hijau satu 16 pertama. Ya, oke. Semua perhatikan. Nanti begini ya. Semua mengatakan apa? Setoran kertas setoran kertas hijau satu baris 1 sampai 6 oleh Pak Slamet. Nah, segitu kan? Baru mulai. Oke ya, saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh setoran kertas ajaib satu baris 1 sampai dengan 6 oleh Nur Ihsan. Ya, nanti dihafal semuanya Pak. Nah, nih, oke ya, nggak dilihat, semua udah hafal kepala. Ya, Bismillah. Bidengan li bagilah bagi wadan ala atas labukan Fidi dalam mindari ila kepada komli sebelum Huwa diyahum mereka Anta kamu antum kalian Ana aku nahnu kami Hudiyahum mereka Kak kamu kum kalian Ya aku na kami Haza ini Haulai mereka ini Zalika itu Ulaika mereka itu Allazi orang yang Allazina orang-orang yang Ma apa yang Man orang yang Alhamdulillah. Sudah hafal? Direkam, dikirim di grup. Ya, insya Allah. Untuk dicek, diperiksa kembali. Begitu ya. Sekali lagi Bu, waktunya apa? 2 pekan. Tapi yang sudah siap, ya, bisnya Tor dan pekan depan di Zoom, ketika masuk akan ditanya, siapa yang menyetor? Saya Pak Bangkit, Masya Allah Tor. Selesai, terus jawab artinya. Dan ini yang penting ya, bukan menghafalnya. Apa artinya ngerti? Ya, apa artinya ana? Aku, nahnu, kami, Sobri, sebelum. Alladzina orang yang begitu. Kenapa? Inilah nanti yang bermanfaat dalam proses kita menerjemahkan Al-Quran dengan cepat. Baik, bisa bayangkan nih? Masya Allah. Ya, oke ya, cukup ya. Kita nggak punya materi baru selama 2 pekan. Pekan depan apa? Hanya mengulang materi ini saja. Ya. Dan kita lanjut apa? Apa itu warna biru dan apa itu warna hitam. Tapi kalau materi yang mau dihafal nggak ada. Cuma ini saja. Ya, selama 2 pekan ini. Paham ya, Pak Bangkit, Ibu Eka, Ibu Sri ya? Oke. Selesai pas jam 11. 2 jam. Masya Allah. Masya Allah, nggak terasa. Perasaan Bu. Nanti Bu ini ada video rekamannya. Oke, kami kirim kembali di grup kita. Ini akan dikumpul semuanya. Lengkap di pertemuan. Mohon apa Bu? Nonton kembali. Ya. Nanti Bu ada kita akan bangun kelas bersama, kelas belajar untuk latihan bareng-bareng. Ya, itu nanti akan ada kelas belajar apa kelas barengnya. Ini ada kelas itu apa? Bersama gurunya. Nanti ada khusus murid-murid. Buat apa? Buat belajar bareng.
menyetor sama-sama, menerjemah sama-sama. Kalau sudah oke nanti dibawa masuk ke mana? Ke pertemuan utama pada hari Sabtu jam 11. Ya, jam 9 ya. Ustadz, kalau boleh minta itu cara pengucapan yang untuk hafalan, Ada. khusus Ada, yang Bu. dari Ada video, Bu. Video khusus apa? Contoh setoran ajaib baris 1 benang. Ada tuh videonya. Insya Allah akan dikirimkan. Sesudah ini. Ya. Ya, makasih Ustadz. Oke. Cukup ya? Ada yang mau bertanya? Pak Eh, Ustadz kalau nggak pakai muka boleh nggak? nggak Cuma apa-apa. suara aja. Yang penting boleh. Ya, nggak pakai buku nggak salah. Ya, yang penting apa? Yang penting apa? Suara kedengaran. Cuma saya anjurkan ibu pakai YouTube karena gampang kita buka. Kalau pakai biasa itu susah kita buka. Yang kedua dia bisa hilang karena berat kan? Nah gitu. Kalau ada yang mau belajar caranya bu, nanti tanya sama admin atau tanya sama teman. Oh, Gampang lah. Ibu tinggal merekam, ibu tinggal berbagi, pilih apa? Pilih apa? Pilih YouTube langsung masuk gitu. Ya, langsung ibu kirim linknya. Ya, begitu. Oke, jelasin ibu, bapak, Insya Allah bapak Anggit, jelas. siap, lanjut. Siap, lanjut. Ustaz. Oke, Oke. insya Allah. Sekarang sudah Insya ada Bapak Ibu Allah. yang sudah level ke-6. Jadi per 6 bulan mereka selesai per 6 bulan. Ada hafal vocab, ada hafal grammar, dan praktik menerjemahkan dan paham sampai selesai. Per 20 pertemuan 1 juz selesai. Gitu, insya Allah bisa. Oke, ada yang bertanya? Cukup ya? Cukup Oh Pak iya, Ustadz. bagi yang baru ikut hari ini Bapak Ibu, silakan ini ya. Dan mau ikut kelasnya, silakan menghubungi admin untuk apa? Untuk digabungkan di kelas kita. Insya Allah Ta'ala. Terima kasih banyak. Selamat latihan dan sampai jumpa pekan depan insya Allah Ta'ala. Insya Paham? Allah. Makasih Pak Ustadz. Syukron, Syukron. jazakumullah khair, Ustaz. Assalamualaikum Insya warahmatullahi Allah. wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Subhanakallahumma wa warahmatullahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa wabarakatuh. anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabarakatuh. Walhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Waalaikumsalam Baik. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Syukron Ustadz.